Kesampingkan hasil pertandingan yang berat sebelah, Abam lebih terkesan dengan permainan timnas yang apik, terutama chemistry antar pemain yang sangat luar biasa seperti telepati. Mereka dengan mudah mengupir bola satu sama lain dari sisi sayap maupun dari tengah. Apa yang kita lihat perlawanan malam tadi, Thailand bukan tanpa ancaman. Tapi guys, kita lihat Garuda Muda tak tinggal diam. Jens Revon tampil sebagai penyelamat dengan gol sundulan di minit ke-83. Gol itu menjadi pelecut semangat untuk terus menekan hingga peluit panjang berbunyi. Kalau kita tengok ball possession, memang kawalan bola, passing, Indonesia mainnya lebih bagus berbanding kayak lawan Malaysia. Jika sekadar menguasai permainan, tetapi kalah juga tidak ada makna guys ya. Kayak Malaysia dengan Filipina lah. Malaysia menguasai permainan tapi kalah. Tapi Indonesia okey lah, menguasai permainan dan juga menang ya. Tapi aku respect lah kepada kedua-dua pasukan. Kita tengok tak ada pergaduhan kayak final Sukan C dulu ya. Pergaduhan yang sangat teruk. Keberhasilan timnas Indonesia U23 menumbangkan Raja ASEAN Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 2025 telah menyita perhatian dan menuai decak kagum dari berbagai kalangan, termasuk pengamat sepak bola Malaysia. Kemenangan ini bukan sekedar tiket menuju final, melainkan sebuah pernyataan harga diri yang menggema di seluruh kawasan. Salah satu pengamat Malaysia secara terang-terangan mengungkapkan betapa kekagumannya terhadap performa Garuda Muda. Ini bukan lagi soal lolos ke final, tetapi ini adalah tentang harga diri rival ASEAN. Kami sangat kagum melihat bagaimana Indonesia U23 setelah begitu perkasa di fase grup kini berhasil menyingkirkan tim sekelas Thailand di semifinal, ujarnya. Indonesia U23 memang tampil gemilang sepanjang turnamen setelah melalui fase grup dengan performa meyakinkan. Mereka menunjukkan kematangan dan mental baja saat berhadapan dengan Thailand. Tim yang selama ini kerap mendominasi sepak bola di Asia Tenggara, kemenangan ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas dan kekuatan sepak bola Indonesia di kancah regional. Dengan kemenangan dramatis ini, timnas Indonesia U23 kini siap menghadapi juara bertahan Vietnam di partai puncak. Duel ini diprediksi akan menjadi tontonan menarik yang dipertemukan dua kekuatan sepak bola terbaik di ASEAN. Keberhasilan Indonesia U23 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi perkembangan sepak bola di Indonesia dan semakin meningkatkan rivalitas positif di antara negara-negara ASEAN. Akankah Garuda Muda mampu merebut gelar juara dari tangan Vietnam dan mengukuhkan diri sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara? Kita nantikan saja pertarungan final yang akan datang. Kapan terakhir kali timnas Indonesia berpesta juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Di turnamen resmi hanya sekali, SEA Games 1987. Setelah 58 tahun berlalu, kans untuk mengulang sejarah manis itu bisa tercipta pada tahun ini di Piala AFF U23 2025. Indonesia akan bertemu Vietnam di partai final. Garuda Muda melaju ke final setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Skor 7-6 usai imbang 1-1 pada waktu normal plus 2 kali 15 menit tadi malam. Di pertandingan lain, Vietnam menang 2-1 atas Filipina. Sempat tertinggal 0-1, namun Vietnam bisa membalikkan keadaan menjadi 2-1. Vietnam adalah juara bertahan Piala AFF U23. Tim asuhan Kim Sang-sik ini meraih gelar juara edisi 2023 setelah mengalahkan Indonesia lewat drama adu penalti di Rayong, Thailand. Bersama Kim Sang-sik, Vietnam sedang membangun kembali kedikdayaan yang sempat runtuh usai ditinggal Park Hang-seo. Kini perlahan tapi pasti secercah harapan kejayaan terbit lagi. Akhir tahun lalu, Kim membawa Vietnam jadi juara Piala AFF 2024. Tahun ini gelar itu ingin dikawinkan dengan juara Piala AFF U23 dan nantinya disempurnakan dengan medali emas SEA Games 2025. Kepercayaan diri Vietnam sangat tinggi. 3 laga Piala AFF U23 2025 disapu bersih dengan kemenangan Vietnam menumpas Kamboja dan Laos di babak grup, lalu Filipina di semifinal. Adapun Indonesia U23 melaju ke final dengan susah payah pada babak grup menang atas Brunei dan Filipina, lalu diimbangi Malaysia. Terakhir menang adu penalti dengan Thailand.
Bisakah timnas Indonesia U23 mengukir sejarah menjadi juara Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Mengulang kisah indah 58 tahun silam SEA Games 1987. Potensinya sangat besar, tinggal bagaimana Gerald Van den Berg meracik strategi permainan dan seperti apa pula mentalitas pemain dibangun dalam situasi yang agak kritis ini. Ketajaman naluri atau kecerdikan Gerald Van den Berg terkuak di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Dalam kondisi kritis, ide pria 61 tahun ini jitu. Timnas Indonesia U23 yang tertinggal 0-1 dan kepayahan menembus pertahanan Thailand karena lawan main menunggu dengan menumpuk pemain di teritorial sendiri, akhirnya bisa dijebol. Itu berawal dari perjudian Van den Berg memasukkan Muhammad Ferrari yang seorang bek tengah menjadi striker. Padahal skema ini tak pernah diasah dalam latihan. Masuknya Ferrari yang dikenal punya gol hafalan, situasi sepak pojok memberi ruang bebas pada Jens Reven. Reven pun mencuri gol lewat sundulan dengan muncul dari belakang. Ya, Reven tidak ikut bergumul di depan gawang Thailand, ia berdiri agak menjauh, hanya satu pemain Thailand yang mengawalnya. Ketika bola sepak pojok datang, tandukannya pun mulus. Setelah itu, Ferrari diminta mundur di reposisi jadi gelandang bertahan. Bersama Brandon Schoenemann dan Robbie Darwish, Van den Berg membangun tembok di tengah, ide ini sukses. Saat adu penalti, Hoki Caraka yang jadi sorotan karena performa jelek, plus membuat gaduh di media sosial di tengah turnamen, tetap dipercaya menjadi algojo penalti. Hoki jadi algojo penalti kelima Indonesia, ia penentu di titik kritis penendang terakhir. Jika Hoki gagal, Indonesia kalah. Namun, Hoki sukses menjalankan amanah dengan dingin. Melihat performa Hoki yang sering hilang bola, salah umpan juga malas berlari mengejar bola. Wajar rasanya jika Hoki tak ditunjuk jadi algojo penalti. Namun, naluri Van den Berg berkata lain, Hoki yang kalau gagal penalti bakalan diserbu warganet dengan cacian dan hinaan, bisa bersikap tenang. Emosinya tampak stabil di mulut gawang. Ini fragmen kecil dari laga semifinal, Van den Berg tampak bisa merangkai detail-detail kecil dengan baik. Jika ini berlanjut, rasanya pesta juara di GBK seperti 58 tahun lalu bisa diraih.